Meskipun secara teknis semua orang bisa belajar haki, kenyataannya kemampuan ini tetap jadi salah satu yang paling langka di dunia One Piece. Justru karena langka itulah selalu seru kalau ada karakter yang dicurigai atau diprediksi bisa pakai haki, apalagi kalau belum ketahuan pasti. Dan belakangan ini, nama Jewelry Bonnie lagi jadi bahan spekulasi terbesar soal hal ini. Bonnie sempat terlibat baku hantam sama beberapa marinir di episode 1126 dan 127, dan namanya juga udah dikenal sebagai salah satu anggota Worst Generation. Tapi anehnya, sampai sekarang belum ada bukti jelas kalau dia benar-benar bisa pakai haki. Tapi bukan berarti Bonnie nggak punya haki ya. Ingat, di One Piece banyak karakter yang sengaja menyimpan jurus pamungkasnya dan baru keluarin saat keadaan benar-benar mendesak. Nah, Bonnie termasuk tipe yang lebih suka diem-diem. Dia bukan tipe yang suka pamer kekuatan kalau nggak perlu. Jadi bisa aja dia memang sengaja menyembunyikan kemampuan aslinya. Dengan kata lain, Bonnie masih misterius banget dan justru itu yang bikin makin penasaran. Kira-kira ada kekuatan tersembunyi apa lagi di balik gaya santainya itu? Di episode 1127 One Piece, Jewelry Bonnie kembali mengandalkan jurus andalannya saat dikepung banyak musuh. Seperti biasa, dia langsung menerobos kerumunan sambil menyentuh siapapun yang ada di jalannya. Dan boom, usia mereka langsung berubah berkat kekuatan buah iblis age-age miliknya. Ada yang jadi bocah kecil, ada juga yang berubah jadi kakek-kakek. Dan percaya deh, dua-duanya sama-sama bikin para marinir kelabakan. Transformasi ini emang nggak permanen, tapi cukup bikin lawan kehilangan fokus dan nggak bisa pakai senjata dengan baik. Nah, yang menarik, Bonnie juga bisa ubah usianya sendiri dalam situasi ini. Saat berubah jadi lebih tua, dia jadi lebih cepat dan kuat. Tapi saat berubah jadi anak-anak, dia jadi target kecil yang lebih susah diserang. Pinternya lagi, dia bisa memilih kapan harus berubah atau kapan harus menghindar. Dan semua itu bukan karena observation haki, tapi murni dari insting dan awareness terhadap situasi sekitar. Meskipun begitu bukan berarti dia nggak punya haki, cuma sejauh ini belum ada bukti kuat bahwa dia benar-benar menggunakannya. Dan walau tekniknya bisa bikin musuh lumpuh sementara, tetap ada kelemahan. Kalau lawannya punya haki yang cukup kuat, efek dari buah iblisnya ini bisa dilawan atau bahkan dibatalin. Tapi hey, Bonnie juga belum banyak ditampilkan dalam pertarungan besar, dan dengan pertarungan besar yang akan terjadi di Pulau Egghead, mungkin sebentar lagi kita bakal lihat sisi tersembunyi dari kekuatan Bonnie yang sebenarnya. Bonnie emang masih baru di dunia bajak laut, tapi jangan salah, dia adalah kapten bajak laut termuda yang berhasil menembus lautan sejauh ini. Meski sering tampil dalam wujud dewasa, faktanya Bonnie baru berusia 12 tahun. Iya, 12 tahun. Jadi bisa bayangin dong seberapa luar biasanya seorang anak seusia itu bisa ngadepin musuh-musuh berbahaya, dan bahkan menyelinap ke tempat rahasia super ketat kayak Mary Soas. Sebelum benar-benar terlibat dalam perjalanan Monkey D. Luffy, Bonnie udah masuk ke dalam jajaran Super Rocky dan generasi terburuk alias Worst Generation. Bukan prestasi yang main-main, Bonnie juga nggak ragu-ragu buat pakai kekuatan buah iblisnya, baik ke diri sendiri maupun ke orang lain. Tapi itu kan berarti dia jago tarung dalam arti yang biasa. Selama ini dia lebih sering ngehindarin pertarungan langsung daripada menghadapinya. Tapi anehnya dia tetap bisa selamat dari situasi yang seharusnya mustahil. Artinya mental dan daya juangnya bukan main-main. Sebagai supernova termuda, Bonnie jelas punya tekad kuat buat bisa nguasain haki. Apalagi kalau lihat sejauh mana dia udah ngelangkah di New World. Padahal dia juga sempat kehilangan krunya karena ditangkap, tapi tetap nggak nyerah. Nggak berlebihan kalau banyak yang percaya dia bisa atau bahkan udah punya haki. Cuman mungkin belum sempat nunjukin secara langsung. Dengan semua kekacauan yang dia hadapin dalam beberapa tahun terakhir, masuk akal kalau dia belum sempat fokus mengasah hakinya. Tapi siapa tahu bisa jadi dalam waktu dekat kita akan lihat Bonnie dengan kekuatan haki yang bikin semua orang tercengang. Mayoritas anggota marinir di One Piece ternyata nggak bisa pakai haki. Kabar baiknya ini jadi keuntungan besar buat Bonnie. Tapi sayangnya, situasi di Pulau Egghead sekarang jauh dari kata ideal. Pulau itu lagi jadi medan perang besar dan berbagai kekuatan dari segala penjuru, dengan level kemampuan yang beda-beda lagi pada ngumpul di sana. Perlu diingat, semua wakil Laksamana alias Vice Admiral di One Piece dipastikan bisa menggunakan haki. Dan itu artinya, trik-trik klasik Bonnie seperti menyentuh lawan dan mengubah usia mereka nggak akan segampang biasanya. Tapi Bonnie bukan tanpa akal, dia bisa bikin musuh ngalamin semacam pengalaman mendekati kematian lewat kekuatan buah iblisnya. Dan bahkan bisa pakai alat ciptaan Vegapunk buat ngaktifin kekuatannya dari jarak jauh. Kreatif banget kan? Tapi tetap aja belum cukup. Soalnya kalau dilihat dari peta kekuatan di Egghead sekarang, musuh yang bisa pakai haki jauh lebih banyak daripada sekutu.
Di satu sisi, ada Vice Admiral, Admiral Kizaru, dan para agen Cyberpol yang semuanya bukan lawan main-main. Emang sih Kizaru lagi sibuk ngadepin Luffy, tapi itu nggak bikin dia jadi kurang berbahaya buat orang-orang di sekitar Kopi Jerami. Fakta bahwa begitu banyak pengguna haki hadir di satu tempat aja udah jadi bukti betapa besar ancaman yang dilihat pemerintah dunia dari sosok Vegapunk dan kru Topi Jerami. Ini bukan cuma konflik biasa, ini pertempuran yang bisa jadi titik balik besar di dunia One Piece. Haki itu sebenarnya bisa dipelajarin, bukan cuma bawaan lahir. Emang ada karakter yang bisa langsung aktifin haki secara spontan tanpa guru. Tapi punya mentor yang tepat jelas bikin proses belajarnya jauh lebih cepat dan terarah. Luffy aja dulu butuh Silver Rayleigh buat ngajarin dasar-dasarnya. Padahal sebelum time skip, kita udah dikasih beberapa petunjuk kalau Luffy mulai nunjukin gejala pakai haki. Bahkan Conqueror's haki diaktifin sendiri tanpa dia sadari. Soal umur, nggak ngaruh. Bonnie yang baru umur 12 tahun masih punya potensi besar banget. Lihat aja Yamato udah bisa pakai haki sejak umur 8 tahun. Ace baru umur 10 udah nunjukin Conqueror's hakinya. Malah Aisyah di Skypiea dari lahir udah punya Observation haki. Intinya haki itu bukan soal usia tapi soal latihan dan seberapa kuat tekad buat terus mengasahnya. Kalau udah bangkit, haki nggak bakal hilang begitu aja. Nah, sejauh ini Bonnie memang belum dikasih momen pertarungan besar yang ditampilin jelas di layar. Tapi bukan berarti dia nggak bisa pakai haki kan? Bisa aja dia udah punya kemampuan itu tapi belum sempat nunjukin. Banyak karakter di One Piece yang nyimpen jurus pamukasnya sampai bener-bener kepepet. Dan kalau ngelihat emosinya waktu berhadapan sama Sanjay Garcia Saturn, bukan nggak mungkin itu bakal jadi momen kebangkitan hakinya. Apalagi di One Piece, pertarungan emosional sering banget jadi pemicu bangkitnya kekuatan tersembunyi. Bisa jadi Bonnie bakal ngeluarin potensi sesungguhnya justru pas lagi di ambang batas. Dan itu bakal jadi momen yang bikin merinding.